Halo, selamat pagi teman-teman. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengenai tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar. Nah, topik yang kami pilih adalah gaya belajar. Halo, perkenalkan saya Agrestina Ramila dengan NIM 200111000. Saya Martinez Faon, NIM 2001160015. Baik teman-teman, dalam video kali ini kami membahas tentang gaya belajar. Jadi, gaya belajar itu merupakan pola perilaku yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi baru selama proses belajar berlangsung. Nah, hal ini menjelaskan bahwa siswa itu memiliki kebutuhan belajarnya sendiri, seperti belajar dengan caranya sendiri yang berbeda dengan teman lain, dan proses dengan cara yang berbeda pula tentunya. Oleh sebab itu, hendaknya guru memperhatikan kebutuhan siswanya di dalam kelas agar belajarnya dapat berjalan dengan baik. Yuk teman-teman simak gaya belajar menurut para ahli berikut. Menurut Sukadi, gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Lalu yang kedua, menurut Des Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan mengerjakan soal. Menurut De Porter and Hernanke, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Bisa kita simpulkan bahwa gaya belajar merupakan proses menerima dan mengelola sebuah informasi yang baru melalui kombinasi antara penglihatan, pendengaran, dan keterlibatan langsung dalam sebuah pembelajaran. Gaya belajar juga yaitu suatu cara pandangan pribadi terhadap sebuah peristiwa yang dilihat dan dialami oleh seseorang. Macam-macam gaya belajar ada tiga, yaitu yang pertama visual. Dengan gaya belajar visual ini lebih berfokus kepada penglihatan. Nah, saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan dipahami. Terus yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini mengandalkan akan telinga atau alat pendengaran dalam menerima sebuah informasi dan pengetahuan. Nah, orang dengan tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang paling penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Terus gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini adalah siswa yang mempunyai gaya belajar ini belajar melalui bergerak, menyentuh dan melakukan atau dengan kata lain melalui praktek. Nah, biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari, tidak hanya sekadar membaca buku saja, tetapi juga mempraktikkannya dengan melakukan atau menyatu dengan objek yang akan dia pelajari. Yang berikut karakter dalam gaya belajar visual. Yang pertama itu lebih mudah mengingat daripada apa yang dia lihat atau dari yang dia dengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali
mudah terdistraksi dengan keramaian, suka menggambar apapun kertas. Karakter tipe anak auditori. Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang ia dengar dan senang mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada atau irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka, pembicara yang pasif, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan tokoh. Nah, ada beberapa manfaat yang yang pertama, memaksimalkan potensi belajar. Yang kedua, memahami cara belajar terbaik dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujiannya. Yang ketiga, mengurangi frustasi dan stres. Yang keempat, unggul dalam kompetisi atau persaingan. Yang kelima, mengelola tim dengan cara yang efektif. Yang keenam, mempelajari bagaimana cara memberikan presentasi dengan lebih. Materi yang berikut adalah cara mengetahui gaya belajar siswa. Di sini ada 3 cara gaya belajar siswa. Yang pertama, dengan menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar mengajar di kelas. Metode lain bisa digunakan misalnya dengan memutar film, menunjukkan gambar atau poster dan juga menunjukkan peta ataupun diagram. Setelah itu, coba dengan metode pembelajaran menggunakan praktik atau simulasi. Para pembelajaran kinestetik tertentu saja akan sangat antusiasi dengan model belajar mengajar. Yang kedua, dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses dan pengetahuan bagian-bagian yang terpisah. Misalnya, menyatukan model rumah yang bagian-bagiannya terpisah. Pembelajaran visual akan cenderung memulai dengan melihat gambar rumah secara utuh. Ia lebih cepat menyerap melalui gambar-gambar tersebut sebelum menyatukan bagian-bagian rumah secara keseluruhan. Pembelajaran auditori cenderung membaca petunjuk tertulis mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah dan tidak terlalu mempedulikan gambar yang ada. Sedangkan pembelajar kinestetik akan langsung praktikkan dengan mencoba menyatukan satu bagian dengan bagian yang lain tanpa terlebih dahulu melihat gambar ataupun membaca petunjuk tulisan. Nah, yang bagian ketiga, cara yang lebih komprehensif, yaitu dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Namun demikian, alat survei ataupun tes ini biasanya mengikat pada satu konsultan atau psikolog tertentu, sehingga jika kita ingin melakukan tes tersebut harus membayar dengan sejumlah biaya tertentu yang terkadang ikut pentingnya gaya belajar dalam menerapkan di kelas. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa ternyata kita memiliki cara belajar dan berpikir yang berbeda-beda, karena kita merasa lebih efektif dan lebih baik dengan menggunakan lebih banyak mendengarkan, namun orang lain merasa lebih baik dengan membaca, bahwa ada yang merasa bahwa hasilnya akan optimal jika kita belajar langsung mempraktikkan apa yang akan dipelajari.
memiliki nilai lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Ketika proses pembelajaran berlangsung, kelompok auditoral memiliki nilai efektif tertinggi. Dalam hal ini, berarti siswa auditorial lebih efektif selama kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan-kegiatan selama proses belajar berlangsung. Siswa auditorial lebih suka belajar dengan cara mendengarkan. Jadi, antar sesama kelompok saling menjelaskan. Mereka saling tanya jawab di antara teman-temannya. Untuk kelompok visual, mereka lebih suka belajar dengan cara melihat gambar daripada mendengarkan. Kelompok visual lebih suka membaca yang disertai dengan gambar karena mereka lebih cepat paham jika materi disajikan dalam bentuk visual, misalnya PowerPoint dan video. Sedangkan pada kelompok kinestetik, mereka lebih mudah memahami materi dengan cara mempraktikkan teori yang didapat, bahwa saat penerapan gaya belajar yang sesuai akan meningkatkan proses belajar. Bahwa ditegaskan pula olehnya jika ada kesesuaian antara model pembelajaran dengan gaya belajar